Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Rizal JM Channel. Kali ini saya ingin berbagi kisah pengalaman ataupun eh, tentang seputaran pelayaran atau pelaut. Di sini saya ingin membahas bahwa kerja di kapal itu tantangannya seperti apa. Baik, kali ini saya akan membahas apakah tantangan itu ombak besar atau mungkin di kapal makannya nggak enak atau mungkin nggak digaji. Bukan itu jawabannya. Tantangan terbesar untuk seorang pelaut yang baru mau mulai kerja di kapal adalah yang satu ini. Mungkin semuanya belum ada yang pernah mendapatkan informasi. Mungkin banyak yang mengira ataupun mendengar bahwa pelaut itu gajinya gede lah, kerjanya enak, bisa jalan-jalan atau segala macam. Tolong buang jauh-jauh tentang hal itu, karena begini, sebenarnya banyak pelaut yang nggak mau menceritakan awal mula pertama kali dia bekerja di kapal. Apa sih tantangan terberatnya itu? Baik, kali ini saya ingin membahas tentang tantangan terbesar untuk seorang pemula yang ingin atau baru mau bekerja di atas kapal, yang baru memiliki sertifikat ataupun yang baru mau mencari kapal yang mungkin kadet ya. Inilah tantangannya yang saya akan ceritakan. Baik, dari YouTube saya banyak yang komentar tentang masalah seputaran kerjaan pelaut. Bang, kerja di kapal gimana ini, bagaimana kok sekarang carinya kapal begini-begini ataupun kerjanya gimana. Inilah yang saya akan bahas. Oke, sebelumnya saya pun juga merasakan dulu pertama kali saya ingin bekerja di kapal, saya ingin mencari informasi kerja di kapal itu seperti apa dan bagaimana rasanya ataupun bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di atas kapal. Itu minim sekali. Bahkan kakak-kakak saya sendiri yang sudah terlebih dahulu dari tahun, kalau tidak salah tahun 95 itu sudah di kapal, dan bahkan 95, 96. Bahkan saya sendiri nggak tahu harus merasakan bagaimana kerjaan di kapal. Yang saya tahu hanyalah di saat saya setelah lulus sekolah, saya mencari kerja sana sini susah. Kebanyakan yang ditawarin adalah sales, dan saya coba ingin bertanya pada kakak saya yang saat itu kerja di kapal ikan di benua. Oke, tanpa panjang lebar karena informasi sangat minim dan waktu itu hanya melalui warnet ya untuk berbicara ataupun berkomunikasi. Saat itu masih off, kapalnya belum jalan. Saya mengumpulkan duit dulu karena untuk ke benua ataupun ke Bali itu lumayan ya. Buat saya dulu kerja di bengkel itu minim sekali gajinya ya. Satu minggu hanya dihargai 35.000 satu minggu. Dan itu saya kumpulkan berapa bulan dan akhirnya saya melangkah untuk ke Bali dengan tujuan niat bahwa saya akan dapatkan pekerjaan di atas kapal kalau saya sudah bertemu kakak saya. Oke, dan akhirnya saya berangkat ke Bali. Tapi sampai di sana karena saya nggak berkomunikasi lagi, hanya membawa alamat. Sampai di sana mereka udah berlayar, dan uang yang saya pegang adalah uang pas-pasan. Untuk uang makan pun itu saya hemat-hemat. Akhirnya karena nggak punya keluarga, nggak punya saudara di Bali, mau nggak mau saya terpaksa harus pulang. Dan pulangnya pakai apa ya? Terpaksa tidur dalam bis di terminal saya. Saat pagi harinya saya ngemis-ngemis. Mungkin pak sopirnya saat ini sudah tua ya, mungkin kenal dengan saya ataupun tahu bahwa saya lah yang sempat ditolongnya saat itu. Saya minta izin kepada kondekturnya, Mas, saya nggak punya duit, saya datang ke sini mau nyari keluarga saya, tetapi keluarga saya sudah pergi berlayar dan saya ingin kembali ke, waktu itu dari Benoa tujuan ke Bung Rasi, karena bisnya tujuan Bung Rasi. Dan tidak lama supirnya datang, kondektur dia berpesan ada anak yang butuh tumpangan. Ya, alhamdulillah saya dibawa tumpangan sampai di Jember. Jember saya dioper ke bis lagi karena bisnya rusak.
Ya alhamdulillah sampai juga saya ke Bung Rasi karena saya sempat dikasih duit, bukan malah ngasih duit tapi saya dikasih duit. Oke, panjang lebar sekali Rizal ini berbicara. Saya akan membahas di sini tantangan terbesarnya pelaut atau pemula, yaitu bukan soal ombak, bukan soal gaji, bukan soal makanan, atau bukan soal masalah kapal itu nggak nyaman. Tantangan terberatnya adalah di saat Anda baru memiliki sertifikat atau dokumen dan ingin mencoba terjun ke dunia pelayaran ataupun menjadi seorang pelaut, yaitu adalah di saat Anda mencari pekerjaan dari kantor satu ke kantor yang lain, menawarkan CV Anda atau kurikulum vitae Anda atau surat lamaran Anda yang akan banyak ditolak semua perusahaan. Inilah tantangan terberat Anda dari satu pintu ke satu pintu dan semua pintu dari kota satu ke kota yang lain. Anda akan merasakan tantangan terberat. Kenapa saya bilang tantangan terberat itu? Iya, saya bermodalkan duit mencari kantor satu dari kantor satu ke kantor satu hanya dipicingkan mata. Ya, kalau picingkan mata artinya hanya dilihat mata sebelah gitu. Saya naruh surat lamaran, dilihat tidak ada pengalaman, taruh. Oke, nanti saya kabarin, gitu aja alasannya. Nanti saya panggil kalau ada informasi. Dan seterusnya. Tanpa putus asa, saya terus berjuang mencari hingga 1 bulan full itu saya keliling Jakarta, nggak ketemu tuh namanya perusahaan kapal yang enak itu bagaimana. Akhirnya saya balik lagi ke Semarang, menaruh lamaran di kantor-kantor pelayar, dan akhirnya Semarang karena nggak punya keluarga, nggak kos, akhirnya balik lagi ke Surabaya begitu pula. Kapal kecil, kapal besar, ini ya satu hal yang saya minta untuk Anda. Kalau Anda nggak punya pengalaman, jangan milih-milih kapal. Apapun kapal itu, jika Anda dapat panggilan, silakan berangkat. Karena pengalaman itulah yang berharga buat Anda. Kenapa saya bilang begini? Karena jika Anda memiliki pengalaman, karena pengalaman di seorang pelayar nggak bisa dibohongi. Anda beli ataupun Anda nembak, pengalaman itu akan ketahuan. Karena akan ketahuan dari situ, dari stempelnya, dari tanda tangannya, dari segala macamnya akan ketahuan. Oke, kenapa saya bilang susah untuk dijiplak? Ya seperti itu. Kecuali Anda punya duit banyak, Anda bisa nembak broker 10 juta, 15 juta, akhirnya berangkat. Walaupun Anda nggak punya skill, sampai di kapal Anda dipulangin. Kenapa bisa begitu? Iya, kenapa? Anda nggak punya skill, nggak punya pengalaman. Di saat Anda kerja, nihil pengalaman, orang kapal itu yang akan menilai Anda, apalagi kapal-kapal luar. Dan tidak lama kemudian disuratin, Anda dipulangin. Kecuali ada yang menjamin di atas kapal itu ada kru yang baik, akan menjamin membantu Anda bekerja. Tapi saya rasa di kapal itu sulit untuk mendapatkan orang bisa menjamin. Kenapa? Karena di kapal itu sistem jam kerjanya itu sama, nggak ada perbedaan. Jadi kalau selesai kerja capek, pasti akan istirahat. Itu pun calling gantian. Oke, ada yang bertanya lagi. Terus solusinya gimana? Kalau saya saranin solusinya ya dari pintu ke pintu, buatlah surat lamaran yang banyak, sebarkan sebanyak-banyaknya. Jika Anda ingin terus berusaha, ingin bekerja di atas kapal, kalaupun saya sarankan kapal kecil, kapal besar, kapal bobrok atau kapal apa, yang penting kapal itu jalan. Saat Anda dipanggil, silakan Anda. Itulah pengalaman Anda yang akan menuntun Anda ke kapal yang lebih baik berikutnya. Oke, hari ini saya berbagi bukannya menyombongkan diri ya, bukan menyombongkan diri, bukan ingin pamer atau apalah, karena kesombongan itu akan dibenci oleh Allah. Saya di sini hanya ingin berbagi ya, berbagi karena apa? Minim sekali orang itu memberikan pahitnya tentang dunia pelayaran. Yang saya butuhkan pahitnya dulu, nanti setelah manisnya itu belakangan, pahitnya dulu. Katanya gajinya pelayaran auto dapat gaji, auto PNS segala macam. Iya benar, gaji yang saya lihat ini ada banyak nawarin gaji, yang promosiin atau ada yang iklanin ataupun di sosmed ataupun apa aja.
gaji pelayaran 70-100 juta. Benar, saya nggak berkata bohong, saya bilang benar. Tetapi mereka gajinya dengan begitu banyaknya gaji yang mereka terima, itu pasti mereka sudah mengalami ataupun menjalani masa-masa yang sulit di awalnya. Begitu pula Anda yang pemula, yang junior, yang ingin melangkah ke dunia pelayaran, semoga bisa mendapatkan sedikit informasi dari saya dan jangan pernah putus asa. Itu saja harapan saya. Terus bagikan surat lamaran Anda dari kantor ke kantor, jangan putus asa. Dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun belum tentu Anda dapat kapal yang bagus. Mungkin 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah Anda akan mendapatkan kapal yang terbaik dengan gaji yang terbaik juga. Oke, itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum.